Kembali di Kompas Siang, Saudara. Jelang pertandingan playoff Olimpiade 2023 lawan Guinea, nanti malam timnas Indonesia U23 diharapkan dengan minimnya pemain belakang karena Justin Hubner tidak dilepas klubnya Cerezo Osaka. Kekosongan lini belakang ini akan diisi oleh Alfeandra Dewangga yang sudah ikut berlatih timnas di Prancis. Pertandingan playoff Olimpiade antara timnas U23 melawan Guinea tinggal beberapa jam lagi. Ini menjadi kesempatan terakhir bagi Indonesia untuk lolos ke Olimpiade setelah sebelumnya gagal menduduki juara ketiga di Piala Asia U23 2024. Namun, melawan tim asal Afrika, timnas Indonesia dihadapkan dengan minimnya pemain belakang karena Justin Hubner tidak dilepas klubnya Cerezo Osaka. Pelatih timnas U23 Sinteyong menyayangkan hal ini karena Hubner menjadi andalan di lini belakang. Dengan skuad yang ada, Sinteyong bertekad akan kerja keras untuk bisa lolos ke Olimpiade. Sinteyong juga mengatakan ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Adaptasi makanan hingga kurangnya waktu istirahat jadi tantangan para pemain. Sinteyong mengatakan tim pelatih saat ini berusaha menjaga kondisi pemainnya tetap fit dan cepat beradaptasi dengan cuaca di Perancis. 선수들 장거리 여행했고 피곤하고 그래서 회복하면서 부분 전술 훈련 이 정도. 지금 보시다시피 옷도 우리가 두툼 잠바도 입고 있고 상당히 온도 차가 심하고 해서 선수들 몸 관리가 상당히 중요하고 지금 어떻게 보면 영양학적으로 상당히 지쳐 있고 하기 때문에 선수들이 그런 관리 그런 게 가장 중요하다. 그래서 지금 최대한 선수들한테 컨디션 조절을 맞춰주고 있다. Untuk mengisi kekosongan di lini belakang akibat absennya Hubner, Garuda Muda mendapatkan amunisi baru yaitu Alfeandra Dewangga. Kini sudah ikut berlatih timnas U23. Dalam akun Instagram @timnas Indonesia, Alfeandra Dewangga sudah tiba di Prancis dan mengikuti latihan ringan. Saya lihat anak-anak kondisi juga bagus, chemistry juga baik, jadi insya Allah saya yakin kita bisa baik. Selain Dewangga, timnas U23 juga berharap pada Elkan Bagot untuk bisa memperkuat timnas U23 di pertandingan playoff melawan Guinea. Namun sejauh ini PSSI belum mendapatkan kabar dari klub Elkan terkait bisa tidaknya Elkan memperkuat Indonesia. Menghadapi timnas U23 Guinea, pelatih Sinteyong kemungkinan tak akan banyak mengubah susunan pemain intinya dalam formasi 3-4-3. Untuk lini belakang, kemungkinan STY akan menurunkan Dewangga, Ferrari, dan Komang. Sementara itu, di tengah kemungkinan akan diisi Ivar Jenner dan Nathan. Sementara untuk sayap kiri diisi Pratama Arhan, sedangkan di kanan diisi Fajar Faturrahman. Selain itu lini depan, STY kemungkinan tetap mengandalkan Strik, Marcelino, dan Witan. Lawan Garuda Muda pada perebutan tiket terakhir Olimpiade Paris adalah Guinea, bukanlah tim yang mudah ditaklukkan. Tim peringkat 76 dunia ini membawa skuad yang mentereng ke Paris untuk melawan Indonesia. Tak tanggung-tanggung, 13 pemain yang dibawa adalah pemain yang berlaga di Eropa. Sebagian besar mereka bermain di Liga Prancis. Tak hanya itu, mereka juga dipimpin oleh pelatih timnas senior Guinea yang pernah bermain di PEJ dan Arsenal, Kaba Diawara. Salah satu pemain yang patut diwaspadai Garuda Muda dari tim U23 Guinea adalah Ilaix Moriba. Mantan punggawa tim Katalan Barcelona ini kini bermain untuk tim La Liga Spanyol Getafe. Berposisi sebagai gelandang serang, Moriba menjadi orkestrator serangan Guinea pada pertandingan lawan Indonesia U23. Beberapa pemain top Guinea bermain di kompetisi Eropa. Ilaix Moriba bermain untuk Getafe di La Liga Spanyol, ada Ibrahim Diakite bermain di Luzan, Swiss, dan Agassi Mebah yang bermain di klub Liga Yunani Olympiakos. Para pengamat sepak bola menilai secara kualitas dan materi pemain, Indonesia bisa dibilang underdog. Apalagi jika melihat fakta hanya 5 pemain tim lawan yang bermain di kompetisi domestik. Secara postur, fisik dan stamina pun Guinea lebih meyakinkan. Dari segi permainan, kekalahan postur, fisik dan stamina bisa disiasati dengan bertahan secara disiplin dan memanfaatkan kecepatan sayap Garuda untuk mencuri gol dari situasi serangan balik. Bukan perkara mudah, namun ini salah satu cara yang paling realistis untuk memenangi laga. Sekali lagi, kalau kita
mengimbangi atau membaca permainan dari Guinea. Mereka bagus dalam sisi postur tubuh, mereka bagus dalam bola-bola udara, dan mereka juga bagus dalam hal power. Satu-satunya yang bisa kita maksimalkan dari kelebihan tim kita kali ini, speed. Nah, saya pikir dengan kemampuan bertahan yang rapi dan disiplin, kemudian mengandalkan serangan balik yang cepat dengan kecepatan yang kita miliki, terutama di sisi flank, itu menjadi satu solusi ketika menghadapi tim dengan karakter yang kita tahu mereka sangat disiplin dan kuat dan bagus sekali ketika harus menjaga ritme pertandingan. Jika mampu mengalahkan Guinea U23 di playoff, timnas U23 Indonesia akan jadi wakil Asia terakhir yang masuk Olimpiade 2024 Paris. Sesuai ketentuan, pemenang playoff akan tergabung di grup A Olimpiade Paris yang saat ini telah diisi Perancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Tim Liputan, Kompas TV.